Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak menyatakan, pemerintah akan berkoordinasi dengan otoritas Arab Saudi soal relaksasi akomodasi bagi jamaah umroh. Hal itu mengingat masih banyaknya peserta umroh yang terdampak eskalasi konflik di Timur Tengah. Ya, pemirsa, pemerintah akan berkoordinasi dengan otoritas Arab Saudi terkait dengan relaksasi akomodasi bagi jemaah umroh yang terdampak eskalasi konflik di wilayah Timur Tengah. Sementara untuk jemaah umroh yang belum berangkat, pemerintah menghimbau untuk menunda rencana perjalanan hingga situasi di Timur Tengah membaik. Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak menyatakan, pemerintah akan berkoordinasi dengan otoritas Arab Saudi soal relaksasi akomodasi bagi jamaah umroh. Hal itu mengingat masih banyaknya peserta umroh yang terdampak eskalasi konflik di Timur Tengah. Oleh sebab itu, nanti kami akan bicara dengan pemerintah otoritas Saudi Arabia terkait dengan perhotelan ya. Karena hotel kan di bawah pengawasan Kementerian Saudi Arabia, terutama Kementerian Pariwisata di sana, terkait dengan keringanan-keringanan yang bisa diperoleh oleh teman-teman PPIU atau travel. Kalau terkait dengan pesawat, itu rata-rata memang mereka menyediakan opsi pengembalian atau refund kalau yang belum berangkat ya. Dhanil menambahkan koordinasi juga dilakukan dengan maskapai dan penyelenggara perjalanan ibadah umroh atau PPIU guna memastikan jemaah yang mengalami penundaan kepulangan dapat tertangani dengan baik. Sementara untuk calon jemaah umroh yang masih berada di Indonesia, Dhanil meminta untuk menunda keberangkatan hingga kondisi di Timur Tengah membaik. Hal ini dilakukan untuk memastikan keamanan seluruh jemaah umroh Indonesia. Dari Tangerang, Banten, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, mitigasi perjalanan umroh dalam konflik Timur Tengah, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Zaki Zakariansari. Beliau adalah Sekjen Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia Ampuri. Langsung saja kita sapa ini. Ya, halo Pak Zaki, apa kabar? Halo, apa kabar? Baik. Pak, apa kabar Mas Pras? Kabar baik juga, alhamdulillah. Terima kasih atas waktu yang disempatkan Pak Zaki. Tadi sudah disampaikan begitu ya, konflik Timur Tengah yang meletus ini nampaknya memberikan satu kekhawatiran baru lagi bagi Indonesia, khususnya para jemaah umroh begitu di Indonesia. Lantas dari sisi Ampuri melihat seperti apa nih kondisinya dan mungkin review lah terkait dengan konflik yang terjadi di wilayah Timur Tengah begitu hingga saat ini. Ya, baik Mas Pras. Jadi ya kita juga sangat menyayangkan ya gagalnya negosiasi damai di Jenewa kemarin, dan sekarang malah terjadi eskalasi konflik antara Israel dan Iran yang cukup berat ya, mulai dari 28 Februari. Tapi ini bukan yang pertama, karena seperti yang kita tahu tahun lalu di bulan Juni perang 12 hari antara Israel dan Iran pun pernah terjadi, dan kita melihat bahwa kondisi eskalasi konflik Israel, Amerika dan Iran ini tidak paten ya, artinya ini temporer. Jadi begitupun juga masalah penutupan baik airport ataupun penerbangan ini juga tidak permanen tapi temporer. Contohnya misalkan dari awal tanggal 28 Februari memang hampir banyak penerbangan yang terganggu, tetapi penerbangan rata-rata yang direct, penerbangan direct artinya dari dan ke Saudi Arabia, contohnya yang dari Indonesia itu lancar dari 28 sampai sekarang. Yang direct ini ada beberapa penerbangan, di antaranya Saudia, Garuda, Lion. Ada juga yang transit yang masih aman. Jadi seperti yang kita tahu itu kondisinya. Jadi tidak permanen tapi temporer. Jadi kalau misalkan ada penerbangan yang cancel hari ini di pagi, malam belum tentu cancel. Begitupun juga penerbangannya. Nah, yang kita lihat ini di Saudi dari tanggal 28 Februari memang yang pernah terjadi terganggu adalah airport Madinah ya. Itu pun cuma satu hari Mas Pras. Di tanggal 28 Februari itu airport Madinah memang banyak, hampir semua penerbangan terganggu yang keluar ya, yang keluar ke Indonesia kemana-mana.
Tetapi Jeddah itu masih normal tanggal 28. Nah, tanggal 1 Maret airport Madinah sudah normal kembali. Jadi ini mungkin gambarannya sampai yang sekarang, tetapi memang ada beberapa penerbangan sampai sekarang masih cancel, khususnya yang melalui negara-negara yang memang rawan diserang ya, yang ada military base atau pangkalan militer Amerika seperti Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain dan juga Kuwait. Oleh karena itu tanggal 28 misalkan Saudi Airlines itu mengeluarkan pengumuman tentang ada beberapa sektor yang memang di hold sementara, yaitu ke Emirat, ke Aman, ke Emirat, ke Kuwait, ke Bahrain, termasuk ke Rusia dan Peshawar itu di tanggal 28 ya. Dan itu temporer juga hanya sampai 2 Maret. Baik Pak Zaki. Iya Mas Pras. Itu dia ya informasi yang cukup menarik untuk kita cermati bersama. Dan sudah bergabung ini ada Ibu Maria Segaf, juru bicara Kementerian Haji dan Umroh. Ya halo Bu Maria, apa kabar? Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Pras. Sehat? Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktu yang disempatkan. Tadi sudah disampaikan update ya terkait dengan kondisi terkini ya dari jemaah-jemaah umroh kita dan juga kondisi konflik yang tengah terjadi di wilayah Timur Tengah. Dari Kementerian Haji dan Umroh sendiri melihat bagaimana sih dari kondisi keamanan situasi di Arab Saudi khususnya di Mekah kemudian di Madinah di tengah memanasnya konflik regional yang tengah terjadi saat ini Bu Maria. Iya, tadi saya juga menyimak ya perbincangan sebelumnya. Mohon maaf saya telat, tadi ada kendala di jalan Mas Pras dan juga Baik. Pak Zaki. Assalamualaikum Pak Zaki, salam kenal. Waalaikumsalam, salam hormat Bu Maria. Siap, salam hormat Pak, terima kasih banyak. Nah mungkin kalau menjawab pertanyaan itu Mas Pras, Ya. kami sebenarnya juga memantau langsung ya bagaimana kondisi yang ada di Tanah Suci, termasuk melalui kantor urusan haji kami yang berada di sana, dan juga kami berkoordinasi terus secara intens bersama dengan rekan-rekan di KJRI, bahkan tidak hanya di Jeddah saja tapi di beberapa negara transit begitu ya, seperti misalnya Doha, Abu Dhabi, Singapura dan juga Malaysia begitu. Nah, so far sejauh ini kondisi yang di Mekah dan juga di Madinah maupun di Jeddah kami tanyakan langsung, bahkan kami pastikan kepada para jamaah di sana kondisinya cukup kondusif. Mereka sampaikan bahkan mereka menjalankan ibadah umroh dengan cukup khusyuk, terlebih ini di momen Ramadan. Kemudian mereka hikmahnya begitu bagi mereka yang disampaikan oleh para jamaah kepada kami, mereka bisa menunaikan Ramadan lebih lama di Tanah Suci. Karena memang tidak ada isu kalau kita berbicara soal dinamika di Timur Tengah dan kita kaitkan dengan kondisi yang ada di Mekah maupun juga di Madinah, begitu juga di Jeddah ya. Jadi sebenarnya kan ruang udara yang ada di Saudi Arabia juga masih dibuka kan. Mengapa? Karena itu juga kemudian penerbangan direct flight ya, seperti misalnya Garuda Indonesia, Saudi Airlines, kemudian juga ada Lion Air, AirAsia dan juga Batik Air ini masih kemudian melakukan penerbangan, masih membawa para jamaah kita dari tanah air menuju ke Arab Saudi, Mas. Oke, berarti koordinasi terus dilakukan intens begitu ya sambil memantau juga nih jemaah-jemaah umroh kita begitu yang berada di Arab Saudi begitu yang mungkin sedang menjalankan ibadah juga di Mekah Madinah. Nah, lantas bagaimana kalau kita lihat tadi mungkin lah dari sisi pemantauan udara tadi juga sudah disampaikan. Lantas bagaimana dengan beberapa pembatalan lah kalau bisa dikatakan begitu ya, penerbangan akibat penutupan ruang udara di beberapa negara-negara transit begitu. Nah ini yang menarik sebenarnya Mas Pras gitu ya, Pak Zaki juga, kami mohon izin untuk mengupdate terlebih dahulu sebenarnya berapa jumlah jamaah kami yang berada di Jeddah begitu ya. Sejauh ini pantauan kami berdasarkan dengan komunikasi kami bersama dengan kantor urusan haji di Jeddah dan juga konsulat jenderal RI di Jeddah begitu ya. Kami telah memastikan betul bagaimanakah proses pemulangan jamaah umroh ke Indonesia bisa berjalan dengan pengawasan, tentunya juga pendampingan yang intensif. Per 3 Maret 2026 pada pukul 23:40 waktu setempat ya di Arab Saudi, total ada 2.278 jamaah umroh kami yang dalam proses kepulangan melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz di Jeddah dengan menggunakan 10 penerbangan. Jadi kalau bisa kami jumlahkan begitu ya, totalnya sejak tanggal 28 Februari hingga tanggal 3 Maret ini, total jumlah jamaah kami yang telah pulang ke tanah air dalam kondisi selamat berjumlah 10.060 jamaah menggunakan 27 penerbangan secara bertahap, Mas. Jadi kalau
Kemudian kita sampaikan juga apa upaya-upaya yang sudah dilakukan juga oleh rekan-rekan kami kantor urusan haji di sana, bahkan juga oleh teman-teman KJRI di Jeddah. Mereka juga kemudian melakukan pendampingan secara khusus, secara langsung. Kami jelaskan Mas, bahwa teman-teman di sana luar biasa kinerjanya, ada 3 tim ya, kami punya 3 tim dan juga bekerja selama 3 shift gitu, bergantian. Mereka mendampingi langsung para jamaah yang ada di, bandara dan juga beberapa jamaah yang membutuhkan bantuan komunikasi maupun negosiasi dengan otoritas setempat begitu ya. Mereka juga kemudian memberikan perlindungan jamaah ini yang tentunya menjadi prioritas utama kami. Mulai dari proses check-in bahkan hingga keberangkatan, pengurusan visa. Ada pula yang kemudian membutuhkan bantuan untuk tempat tinggal, pencarian tempat tinggal maupun juga kemudian untuk pengurusan visa. Nah, ini beberapa rekan-rekan kami yang berada di sana sudah mengkomunikasikan dengan pihak otoritas, bahkan kami juga kemudian mengarahkan beberapa jamaah yang membutuhkan penginapan untuk bisa diarahkan bergeser ke wilayah pinggiran Jeddah begitu ya. Oke. Karena harganya memang terbilang lebih murah dan juga lebih dekat juga jaraknya menuju ke bandara. Jadi sejauh ini kami juga terus pantau kondisi fisik dari saudara-saudara kami, para Ya. jamaah umroh yang berada di sana, karena memang tak sedikit pula tentu Mas yang kondisinya lemas, ada juga yang dehidrasi begitu karena di sana cuaca cukup dingin. Oke. Sementara sebagian besar dari para jamaah sedang melaksanakan ibadah puasa, waktu menunggu yang cukup panjang ini kan pasti memakan energi begitu. Jadi Betul. kami pantau juga kondisi fisik dari para jamaah. Alhamdulillah sejauh ini Ya. belum ada keluhan maupun juga Hmm. kemudian laporan-laporan yang kurang mengenakan yang masuk kepada kami, Mas Luar Pras. biasa itu ya, sudah dilakukan dengan sangat luar biasa dilakukan oleh tim haji dan umroh begitu ya, menyikapi dengan kondisi konflik yang terjadi di wilayah Timur Tengah. Dan kita akan lihat lantas bagaimana dengan himbauan pemerintah begitu untuk calon jemaah haji yang menunda nanti untuk rencana keberangkatannya. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya, Pak Zaki dan juga Bu Maria. Kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review pemirsa, dan kembali kami akan sampaikan sejumlah data apa saja seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ini dia, dari sisi langkah mitigasi pemerintah untuk jemaah umroh pada saat adanya konflik yang tengah terjadi di wilayah Timur Tengah. Ini dia beberapa langkah yang sudah dilakukan di mana seluruh pihak membentuk koordinasi terpadu yang melibatkan antar instansi, kemudian maskapai penerbangan dan juga penyelenggara perjalanan ibadah umroh. Kemudian pemangku kepentingan berkomitmen melakukan pertukaran data dan pembaruan informasi. Kemenlu ini juga menghimbau PPIU untuk mempertimbangkan penundaan keberangkatan. Kemenhub berkomitmen untuk memberikan kemudahan izin penerbangan tambahan. Sementara dari Kemenkmipas akan memberikan kemudahan bagi jemaah yang melakukan pembatalan atau penundaan keberangkatan. Dan selanjutnya apa saja? Ini dia, maskapai penerbangan juga berkomitmen untuk memberikan kebijakan terbaik terkait dengan refund, ada rescheduling maupun juga perubahan rute. Kemudian ada juga maskapai utama akan mengupayakan transfer penumpang ke maskapai mitra dan beberapa langkah-langkah lainnya begitu yang tengah disiapkan juga oleh pemerintah. Berikutnya kita akan cermati data bagaimana dengan imbauan pemerintah untuk warga negara Indonesia. Yang pertama, menunda perjalanan ke wilayah Timur Tengah hingga kondisi lebih kondusif. Kemudian terus berkoordinasi dengan PPIU di Arab Saudi dan memperoleh informasi dari sumber yang terpercaya. Itu dia beberapa item yang sudah disampaikan. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Maria Segaf dan juga Pak Zaki. Ya, itu dia. Dengan beberapa informasi yang tadi sudah disampaikan, Pak Zaki, dari sisi penyelenggara ibadah haji dan umroh, lantas bagaimana dengan adanya imbauan dari pemerintah tadi untuk bisa menunda umroh begitu sementara ini, bagaimana pandangan Anda? Menjadi suatu langkah yang tepat dan kemudian para calon jemaah sudah bisa menerima dengan kondisi yang ada atau seperti apa? Iya Mas Pras, memang pemerintah memberikan himbauan ya. Jadi himbauan yang pertama yang disampaikan Pak Wamen di tanggal 1 Maret. Kemudian kita mengadakan Kementerian Haji ya, pemerintah mengadakan rapat koordinasi lintas kementerian yang dihadiri oleh Kemenhaj, Kemenlu, Kemenhub, Kementerian Imigrasi, semua penerbangan, hampir semua penerbangan dan juga semua asosiasi yang tadi ditampilkan oleh Mas Pras 10 poin hasil kesepakatan. Ya. Dari poin kesepakatan itu yang terpenting dan yang utama adalah bahwa pemerintah sampai sekarang masih sifatnya himbauan untuk menunda. Artinya belum memberikan atau belum memerintahkan untuk penundaan keberangkatan atau belum sampai ke level evakuasi
warga Indonesia WNI yang ada di Arab Saudi. Belum sampai level seperti itu. Biasanya kan kalau sudah mulai perang, karena Arab Saudi kan tidak langsung konflik langsung dengan Iran. Ya. Dan perlu kita ketahui juga bahwa tanggal 2 Maret Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi mengeluarkan edaran bahwa yang menjelaskan bahwa negaranya aman dan nyaman. Dan disampaikan juga dalam edaran Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi bahwa jangan mendengarkan hoak, ya, hoax. Oke. Nah, ini karena banyak sekali berseliweran bahwa informasi yang tidak benar bahwa Arab Saudi tidak aman dan lain-lain. Padahal jamaah umroh baik di Mekah dan Madinah aman nyaman. Bahkan saya pernah melihat di medsos ada jamaah umroh yang tertunda kepulangan ke Indonesia malah senang. Ya, malah senang dia menampilkan, aduh berkah ini saya jadi bisa lebih lama di Madinah. Oke. Nah, jadi gambaran itu. Terus yang kemudian pemerintah kita yang di Arab Saudi yaitu KBRI, Kedutaan Besar Republik Indonesia yang ada di Riyadh, yang saya pernah lihat juga sudah mengeluarkan surat edaran hampir 2 kali. Yang pertama tanggal 28 Februari. Itu pun juga sifatnya masih agar WNI untuk tenang, banyak berkomunikasi, berkoordinasi dengan penerbangan kalau ada kegiatan safar ya atau penerbangan. Nah, itu sifatnya masih himbauan juga. Bahkan ketika ada kedutaan besar Amerika di Rudal juga surat edaran KBRI juga masih sifatnya sama, masih himbauan. Artinya eskalasi konflik Iran Israel ini untuk Arab Saudi seperti masih normal. Yang terpenting adalah airport masih aman dan juga jalur udara atau lintasan udara penerbangan kalau dari Arab Saudi ke Indonesia memang masih aman ya, masih aman, kecuali yang melewati negara-negara yang ada pangkalan militer yang masih rawan. Nah, itu yang memang sampai sekarang masih terkendala gitu, baik keberangkatan ataupun kepulangan. Oke, dari sisi pemerintah sendiri lantas bagaimana Bu Maria dengan langkah yang tadi? Memang ada penundaan, kemudian bagaimana dengan akomodasi di sana begitu? Kan ada perpanjangan waktu nih. Apakah mereka cukup aman begitu, tetap tinggal di hotel, kemudian juga dari sisi makanan juga terjamin. Nah, ini bagaimana begitu update-nya? Iya, terima kasih Mas Pras. Mungkin untuk pertanyaan pertama tadi sudah dijawab justru sama Pak Zaki ya. Terima Ya. kasih banyak Pak Zaki sudah membantu untuk edukasi masyarakat begitu ya, mengenai himbauan yang telah kami buat, betul sekali. Karena memang produk hukum yang kami buat adalah bentuknya himbauan kemarin yang disampaikan langsung oleh Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Pak Wamen Pak Daniel Anzar Simanjuntak begitu ya. Ya. Karena begini, kami melihat beberapa hal betul yang disampaikan Pak Zaki tadi. Yang pertama adalah Arab Saudi masih membuka tangan cukup lebar untuk menerima jamaah melaksanakan ibadah umroh di sana. Kemudian yang kedua, akses menuju ke tanah suci. Maksud kami adalah penerbangan pun juga kemudian masih berjalan hingga saat ini. Penerbangan yang direct flight begitu ya, itu masih membawa jamaah kita menuju ke sana bahkan hingga hari kemarin gitu. Kemudian yang ketiga adalah para travel umroh juga kemudian meminta hal ini begitu sebenarnya. Tapi kan kami sebagai negara, sebagai pemerintah paling tidak melihat situasi, memantau situasi yang saat ini terjadi di Timur Tengah, bahkan juga dinamika penerbangan yang ada. Nampaknya kami harus hadir, paling tidak memberikan himbauan agar fokus kami adalah agar para jamaah ini bisa kemudian mengedepankan keselamatan dan juga keamanan mereka pada saat melaksanakan ibadah umroh, sehingga kemudian produk hukum yang kami ambil adalah bentuknya himbauan. Dan kami juga sebenarnya sudah mendengar juga banyak masukan juga dari Pak Zaki dan kawan-kawan di Asosiasi Travel kemarin pada saat kami menggelar rapat koordinasi. Terima kasih banyak masukannya Pak, kami catat kemarin. Dan kemudian yang kedua, bagaimana dengan nasib begitu ya mungkin ya para jamaah kita yang tertahan di tanah suci. Jadi begini Mas Pras, Pak Zaki, tidak hanya kami di sini gitu ya yang kemudian berkoordinasi terus dengan Pak Zaki dan kawan-kawan dan juga kemudian otoritas terkait, tapi rekan-rekan kami KJRI Jeddah, kemudian juga kantor urusan haji di Jeddah melakukan beberapa langkah-langkah konkret lah ya. Kalau kami bisa jabarkan, yaitu diantaranya adalah koordinasi yang terus berlanjut dengan maskapai penerbangan untuk memastikan sebenarnya kapan kepastian jadwal keberangkatan. Ini kami yang komunikasi terus dan kemudian kami informasikan kepada pihak travel dan juga jamaah. Tak sampai di sana, tapi seperti pertanyaan Mas Pras tadi, bagaimana konsumsinya, kebutuhan dasar para jamaah gitu ya. Nah,
Tugas kami yang memastikan ini, bahwa penyediaan konsumsi dan kebutuhan dasar bagi jemaah yang masih menunggu penerbangan ini bisa sampai. Makanya kami kemudian terus komunikasi dengan pihak PPIU, penyelenggara perjalanan ibadah umroh atau kita biasa sebut travel begitu, Ya. untuk mereka betul-betul memastikan kebutuhan dasar para jamaah ini. Karena kan kemudian juga perlindungan terhadap jamaah ini kan juga salah satu bagian kewajiban ya dari para travel. Nah, kemudian kami juga koordinasi juga dengan pihak travel dan penanggung jawab visa agar bisa mempercepat penyelesaian administrasi, sehingga kemudian kalau nanti kemudian ada tiket penerbangan yang bisa digunakan, ini para jamaah bisa kemudian langsung bertolak menuju ke tanah air. Termasuk juga pemantauan secara bergilir ya selama 24 jam yang mengantisipasi jika adanya potensi-potensi penumpukan jamaah di bandara. Ini kan yang juga kami hindari, karena hubungan kami dengan pihak Arab Saudi juga cukup baik, sehingga jangan sampai kemudian itu tadi kelelahan dirasakan oleh para jamaah umroh kami di sana. So far Mas, sejauh ini informasi yang kami dapatkan belum ada ya kemudian teman-teman jamaah yang tidak mendapatkan tempat tinggal begitu. Kami Oke. bantu juga fasilitasi seperti pencarian hotel tadi yang telah kami sampaikan Mas Pras. Baik, nah terakhir nih Bu Maria, lantas bagaimana jika eskalasi terus berlanjut setidaknya hingga akhir bulan Ramadan atau bahkan lebih begitu? Adakah kemungkinan ada kebijakan moratorium begitu keberangkatan umroh secara total demi keselamatan jemaah kita sendiri atau bagaimana? Waduh, ini pertanyaan yang mungkin ditunggu-tunggu oleh banyak pihak, cukup berat ya sebenarnya. Tapi begini, Mas Ya. Pras, Pak Zaki, tentu kita tidak berharap ya bahwa konflik di Timur Tengah ini kemudian menguat eskalasinya begitu ya, dan juga kemudian berujung pada jangan sampai the worst-nya adalah pihak Arab Saudi kemudian menutup begitu ya perjalanan baik itu ibadah umroh maupun ibadah haji. Tapi kami pasti sekali, Pak Zaki kemarin juga memantau bagaimana rapat koordinasi kami yang kami jelaskan secara terbuka plan-plan kami sudah buat beberapa plan begitu ya, beberapa rencana-rencana, beberapa mitigasi-mitigasi, bahkan hingga ke kondisi-kondisi terburuk seperti misalnya mungkin kalau Saudi Arabia kemudian mendeklarasi untuk adanya penutupan ibadah umroh untuk sementara menyikapi adanya konflik di Timur Tengah yang semakin menguat. Jadi sebenarnya kita plan-plannya sudah ada Mas, termasuk juga kita berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri kan yang juga sudah menyiapkan sebenarnya bagaimana nanti proses evakuasi para jamaah jika kemudian kondisi terburuk itu terjadi. Yang terpenting sih sebenarnya kami ingin sampaikan begitu ya, bahwa kami pemerintah dalam hal ini Kementerian Haji dan Umroh terus mengkomunikasikan ya berbagai hal kebutuhan, baik itu dalam hal refund atau rebooking tiket pesawat, kemudian juga perihal visa yang saat ini sudah clear, aman, tidak akan ada kendala, kemudian akomodasi dan juga konsumsi serta transportasi darat ya bagi para jamaah umroh di sana yang kemudian gagal berangkat. Ini jadi fokus kami Mas, insya Allah kami bekerja keras secara maraton untuk kemudian bisa memastikan dan keamanan dan juga perlindungan bagi para jamaah. Mungkin nanti Pak Zaki dan juga kawan-kawan kalau kemudian ada masukan atau butuh bantuan langsung saja kontak kami, insya Allah segenap hati kami akan membantu Pak Zaki. Terima kasih. Ya, terima kasih. Baik, itu dia Ibu Maria dan juga Pak Zaki ya. Dan ini sangat bermanfaat tentunya bagi pemirsa karena mungkin ada sanak saudara keluarga begitu yang masih berada atau setengah menjalankan ibadah umroh, tapi ada kepastian-kepastian ini kan memberikan satu ketenangan juga bahwa mereka sudah aman di sana. Kemudian nanti pun tinggal menyikapi saja bagaimana kondisi dan perkembangan terkininya ya seperti apa sih. Semoga yaitu seperti harapan banyak pihak bahwa perang ini tidak berkepanjangan begitu. Baik, Ibu Maria, Pak Zaki terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih Bu Maria, Pak Zaki. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.